Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, sama-sama kita awali sebelum kita waktu serahkan kepada Ustaz dengan baca umum kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita, panjang umur, sehat walafiat, senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Ibarat salatul Fatihah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل datang di lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Pak Ustaz Muhammad Zakir Umar yang telah hadir ke antara kita, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 30 Jayani MPD, Bapak dan Ibu para guru yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore yang berbahagia ini dan diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kegiatan pengajian bulanan alhamdulillah kita bisa laksanakan. Sering saya diledek oleh pengajiannya hanya pembukaan dan penutupan. Mudah-mudahan ini awal tahun 1446 Hijriah merupakan awal yang baik dan depannya bisa berlangsung minimal 9 sekali mudah-mudahan kajian kita. Salam assalamu teriring buat Rasulullah SAW juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut termasuk kita. Mudah-mudahan umatnya yang berusaha untuk senantiasa istiqomah di dalamnya menghidupkan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung aja ya, langsung saja kita serahkan waktunya kepada Ustaz Bapak Haji Zaki Umar Muhammad Zaki Umar LC. Beliau juga keluarga besar 30, dia alumni tahun 86, jadi masih ada ikatan dengan kita. Kalau saya itu pada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 30, Ibu Cahyani. Saya belum kenal orang. Lagi rapat ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru beserta staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita berada di pertengahan kedua bulan Muharram, 17 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa hijrah minal jahli ilal ilmi,
dari yang gagal ngerti menjadi mengerti. Ini hijrah maknawiyah salah satu. Materi yang saya akan ungkapkan tentang fikih muamalah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a. Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan riba. Di dalam fikih dibahas di antara syarat jual beli yaitu ada al-mutabayi'ani, ada dua pihak yang melakukan transaksi, ada penjual, ada pembeli. Panjang itu, nanti dibahas tentang syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ahliyatut tabarru', artinya akil baligh. Kalau orang gila seumpama dapat warisan 1 unit mobil yang harganya 200 juta, si orang gila jual 50 juta, pada berebut beli, itu nggak sah. Kenapa? Penjualnya tidak memenuhi syarat. Jadi kalaupun yang menjual harus walinya yang menangani. Itu jangan girang aja, mumpung dia gila beli 50 juta, berarti yang beli sama gilanya. Ntar kalau waras mana mau dia kasih segitu, nggak benar ya. Sekarang barang yang diperjualbelikan ayyakuna tahiran, barangnya harus suci. Kalau najis tidak sah diperjualbelikan. Itu menarik. Kalau zaman dulu bagaimana? Maaf, kotoran sapi itu kan manfaat buat pupuk. Sedangkan jual tai nggak sah, najis. Itu kalau zaman dulu bahasa sederhana, ongkos pikul. Jangan dibilang jual kotoran sapi, nggak sah. Barang yang dijual najis, nggak memenuhi syarat. Ya udah, kotoran sapinya kasih, minta aja ongkos pikul. Kalau sekarang biaya operasional. Kita butuh darah nggak? Kemana? PMI. Emang habis ngambil jalan aja begitu? Bayar nggak? Gak bayar. Oh gak bayar mana dikasih? Coba kita ngomong, najis itu mbak dalam fikih kagak sah. Dia mana ngerti? Jadi saat antum bayar begitu, bukan diniatin beli darah. Jangan ngomong Anda mau beli darah di PMI, nggak bisa. Itu biaya operasional, bahwa dia ditaruh di tempat steril, ada kulkas, ada freezer. Pakai listrik nggak? Bayar nggak listrik? Ya bayar. Jadi dari sisi situ, jangan ditransaksikan najisnya. Wa ayyakuna nafi'an, bahwa benda yang diperjualbelikan berguna. Bergunanya menurut syariat Islam yang diakui. Ya. Kalau pandangan subjektif, ada barang berguna tapi tidak diakui oleh agama, tetap nggak sah jual beli. Kemudian bahwa barang tersebut memang dimiliki. Ya kita nggak bisa jual barang yang bukan milik kita. Ada mobil lagi parkir, main tawarin aja ke orang lain. Pak Khalidun, mau mobil nggak? Lumayan tuh, murah. Hah? Nggak bisa begitu. Dah, itu bicara tentang syarat-syaratnya. Yang saya pengen ungkapkan di sini,
ada 4 macam jenis transaksi jual beli yang sah diperbolehkan. Yang pertama namanya tauliyah. Tak, wau, lam, ya, tak marbutoh. Jual beli tauliyah. Sebenarnya realitanya ada, cuma istilah itu asing sama kita. Yang kedua al-isyra. Alif lam, kemudian shin, ro, alif kaf, al-isyra. Yang ketiga murabahah. Kalau murabahah, saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar. Mim, ro, alif, ba, ha, ta marbutoh, murabahah. Yang keempat muhatoh. Mim, ha, alif, to, ta marbutoh. Pinjam nama dulu. Antum siapa nama? Pak Ade. Ya. Pak Khalidun beli 1 unit motor seharga 10 juta. Baru seminggu berubah pikiran dia. Motor udah ada, kenapa beli lagi nyempit-nyempitin tempat. Pak Ade tahu Pak Khalidun beli motor sama seseorang 10 juta. Pak Khalidun tawarin, Pak Ade, Ana udah kebanyakan motor di rumah. Ana mau tawarin ente. Ana beli 10, bayarin tuh 10. Pak Ade setuju. Itu disebut tauliyah. Jadi kalau lafaz akadnya walaituka bihadzal aqdi. Aku berikan kepadamu akad transaksi saya. Saya beli motor 10 juta. Nih, saya kasih 10 juta. Kalau bahasa kita sering nyebutnya jual modal. Ya kan? Bukan balik modal, jual seharga beli. Lalu apa untungnya dijual segitu? Boleh jadi itu kan ada unsur tolong-menolong juga. Pak Ade bayarin, Pak Khalidun dapat calon pembelinya. Itu namanya tauliyah. Nah sekarang di masyarakat, kadang-kadang mulutnya doang ngomong, Ana ambil modalnya aja deh. Beli motor 10, dia jual 11. Ngomongnya ambil modal. Ada nggak yang begitu? Mana dia orang? Bagaimana dagang mau berkah? Sudah bohong. Padahal Nabi memuji at-tajirus shaduq, pedagang yang jujur. Ya. Bagaimana didampingi oleh malaikat baroroh. Ini udah dapat untung bilang apa? Ana jual modalnya aja. Jadi kalau dalam agama jelas transparan. Walaituka bihadzal aqdi. Saya berikan kepadamu akad transaksiku. Artinya aku beli motor 1 unit itu 10 juta. Baru dapat seminggu atau 2 hari. Ada nyempit-nyempitin tempat. Nih, ana jual sama anda. 10 juta. Itu disebut tauliyah. Yang kedua, al-isyraq. Asyraqtuka hadzal aqda bin nisfi. Saya sertakan engkau dalam akad ini separuh. Artinya Pak Khalidun ngomong ke Pak Ade, Ana beli motor 10 juta. Ana mau jual sama antum separuhnya. Berarti 5 juta. Itu namanya isyraq. Sah. Pembeli setuju kok. Ya. Ana jual separuh harga. Boleh begitu. Yang ketiga, murabahah.
ini yang sering kita lakukan. Seorang berkata, dia bilang, bi'tuka bimastaraitu waribhu dinarin likulli asroh. Saya jual kepada Anda barang saya dengan harga beli dengan keuntungan per 10 dirham 1 dirham. Kalau bahasa kita, saya ambil keuntungan 10%. Pak Khalid dulu ngomong, Pak Ade, ana jual motor harga yang ana beli 10 juta. Ana ambil per 1 juta 100.000. Jadi berapa tuh? Keuntungannya 10% kan? 1 juta. Berarti dia jual 11 juta. Itu murabahah. Sering nggak kita lakukan? Sering. Cuma transparansinya kurang. Pantang banget tuh. Nanti ngambil berapa persen. Wah, itu rahasia perusahaan, kepo amat. Bukan aib kok. Saya kasih contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi susah. Istrinya solehah sekali, Fatimah. Baca bahasa tubuh suami. Lagi kalut. Gak ada duit buat belanja. Apa kata sang istri? Abang, gak usah kalut. Saya punya kain simpenan. Jual seharga 6 dirham. Jangan mahal-mahal, kasihan yang beli. Solehah banget itu istri. Bantu meringankan beban pikiran suami. Kalau kayak di sini, kain simpenan, kain sidomukti. Masya Allah. Lumayan, ibu-ibu tahu deh tuh. Sering ke Tamsid. Dijual, laku 6 dirham. Belum belanja, didatangi pengemis. Tuan tolong, saya udah berapa hari belum makan. Ali berpikir, saya jual kain buat kebutuhan belanja makan hari ini. Nih orang udah berapa hari belum makan. Itu dikasih 6 dirham semuanya. Ini Pak. Kira-kira kita udah tingkatan Sayyidina Ali belum? Enggak, misalnya istri keluarin kain simpenan. Bang, abang kan kerja kontrak udah habis. Ya, kena cleansing. Aduh, ada aja istilahnya cleansing. Sian amat. Guru ngajarin orang dikatanya dibersihin katanya. Emang guru kotoran? Nih bang, jual kain buat beli sembako. Istri antum ngomong gitu, jual deh pasar. Banter-banter paling ke situ Jembatan Hitam Jatinegara. Jual bekas, laku dapat 200.000. Sidomukti harganya mahal, laku 200.000. Belum beli sembako, datang pengemis. Bisa nggak ente kasih 200.000 nih? Aneh kepengen kayak Sayyidina Ali. Antum bisa sampai di rumah bini gimana? Udah, ntar malam minta klonin sama pengemis no. Tapi enggak, ibu-ibu guru sini solehah semua. Amin. Lihat Sayyidina Ali. Habis sudah uangnya. Dia enggak kalut. Dalam kondisi susah seperti itu, jiwa sosialnya masih tinggi. Dia kasih 6 dirham. Mau pulang, seseorang datang menuntun onta. Rupanya pedagang onta. Pak, mau beli onta saya enggak? 100 dirham. Ali tersenyum kecut. Saya enggak ada uang sebanyak itu. Apa kata dia? Oh nggak apa-apa. Bapak tolong jualin ontak saya. Dari saya 100 dirham. Komisinya Bapak ambil.
Tadi jual kain, sekarang jadi maklar. Boleh. Cuma kalau Sayyidina Ali jadi maklar satu arah. Kalau kita pedagang lain, pembeli. Kalau anak ngomong kemaruk, kekasaran tuh. Sayyidina Ali tuntun ontak ke tengah pasar, pucuk dicinta ulam tiba. Ada seseorang tertarik, wah ontaknya cakep nih, sehat, gemuk. Pak, ontaknya berapa duit? Bukan ontak saya bantu jual. Pemilik bilang 100 dirham. Bapak mau beli berapa silahkan. Ada nggak maklar gini hari begitu? Hah? Ini yang murabahah begitu transparan. Hadirin tahu, pembeli nggak banyak nawar. Saya tertarik, saya beli 160 dirham. Tuh lihat keberkahan. Berarti komisinya berapa? 60. 100 dikembalikan ke penjual. Pak, laku nih. 60 dia pulang bawa, kasih istrinya Fatimah. Fatimah terkejut. Abang jual kain mahal amat, saya bilang 6 dirham, kenapa 60? Kasihan yang beli. Ali tersenyum. Tajartu ma'allah. Abang habis dagang sama Allah. Dagang sama Allah, maksudnya gimana? Uang hasil penjualan, tadi ada pengemis lapar, saya kasih semua. Nah, enggak lama ada orang tawarin, minta tolong jualin ontaknya. Nah, ini komisinya 60. Itu cerita ada di kitab An-Nawadir Syekh Qalyubi. Besokannya dia ceritakan, Ali cerita kepada mertuanya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ali tahu nggak siapa yang jual ontak, siapa yang beli? Tak tahu. Kata Rasulullah, yang jual Jibril, yang beli Mikail. Allah intinya ingin lipat gandakan kebaikan kamu. Satu kebaikan dibalas 10. Sedekah 6 dirham dibalas 10. Jadi berapa? 60. Masalah jualin otak itu cuma sabab aja. Nah, balik masalah kita murabahah. Jadi kalau murabahah dia jual, itulah konsep dagang dalam Islam. Makanya berkah, transparan, apa? Saya jual sapi 20 juta, harga modal 20, saya ngambil faedah misalnya 10%. Berarti jadi berapa? 22 juta. Itu biasa kita lakukan, cuma transparansinya jarang. Udah ada untung, masih ngomong apa? Wah, modalnya aja kagak dapat. Atau dia bilang apa? Rugi pak, padahal untung. Ngomongnya rugi. Tuh omongan dicatat sama malaikat tuh, rugi. Bener rugi. Biar kata awalnya untung, karena omongan dia ya sesuai keinginan. Wah rugi pak kalau segitu. Bener rugi. Udah untung ngomong rugi. Kalau memang untungnya tipis, ngomong aja, Pak, memang sih ada untung, masih terlalu tipis. Tolonglah tambahin lagi. Itu lebih fair ketimbang udah untung ngomongnya rugi. Yang terakhir, muhatoh. Bi'tuka bimastaraitu wahattu dirhamin likulli asyrah. Saya jual kepada engkau barang ini dengan harga beli dan saya hapus 1 dirham per 10 dirham. Berarti 10%. Itu kebalikan murabahah. Kalau murabahah dagang dapat untung. Kalau muhatoh namanya apa? Kalau dipotong diskon. Itu ada.
Sekarang saya mau nanya, diskon-diskon yang ada di mal-mal sejalan nggak sama diskon yang dimaksud? Pak Khalidun ngomong ke Pak Ade, ana jual motor 10, dengan harga beli 10 juta, ana potong per 1 juta 100.000. Berarti dia jual berapa? 10 kurang 1 juta, 9 juta. Itu diskon dalam Islam begitu. Lah ini di-up dulu. Tambahin diskon 70 plus 20. Sampai kita yang beli ngitungnya bingung. Pinteran sales. Ya. Bagaimana transaksi jual beli mendapat keberkahan? Itu yang terjadi sekarang. Mau dibilang diskon, nyatanya apa? Ada unsur tipu-tipunya nggak? Iya, itu namanya menggiurkan orang. Diskon 70%. Pasti tertarik bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Orang di jalan balik lagi. Jangan kata 70%, 30% aja dilongok nggak? Kata suaminya, udah, enggak, orang lihat-lihat doang. Pertamanya lihat-lihat, habis dilihat, ini 30 dari berapa? Tuh, mulai nanya. Udah gitu apa? Nanya, ini diskonnya sampai berapa hari? Nanya. Berarti ada harapan balik nggak? Tapi bukan ibu guru di sini, bukan. Jadi ternyata diskon udah ada, Muhammad. Sah, boleh. Cuma tadi diskon asli diskon. Harga beli motor 10 juta, dia diskon 10%. Berarti 1 juta kan diskonnya. 9 juta. Itu asli diskon yang sesungguhnya begitu. Tapi yang beredar di tengah masyarakat bagaimana? Itulah. Gara-gara pasar bebas, akhirnya umat Islam ngajinya pegangannya diskon yang begitu. Ikut-ikutan akhirnya. Di-up dulu, baru diskon. Itu namanya nipu. Kalau diskon yang asli tadi, jual rugi. Itu memang diskon. Loh, ada orang jual rugi, Ustaz? Ada. Lalu apa faedahnya dia jual? Nah, disinilah muamalah Islam. Ada unsur ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Kantin. Ya. Satu porsi makanan lauk 30.000. Datang nih. Nah, anak siswa. Ya Allah, orang tuanya susah. Dia pegang 10.000. Mana tangannya gemeter lagi. Lapar. Dia ketawa, ingat dulu waktu sekolah. Ngomong. Pihak kantin kesian. Ya udah, saya bikinin seporsi buat kamu. Udah, nggak usah bayar. Tapi ini orang tetap mau beli. Enggak. Saya tetap beli, tapi kemampuan saya 10.000. Itu artinya dia masih punya harga diri. Mau dikasih gratis, dia nggak mau. Maka si pemilik kantin punya kebijaksanaan. Ya udah, saya hargai. Dia terima 10.000. Tapi dia kasih tuh satu porsi yang semestinya 30.000 didiskon 20.000. Ada unsur nolong nggak? Nolong. Ketimbang kita kasih nih gratis. Bagus. Tapi tidak semua orang menerima seperti itu senang. Dia punya harga diri. Enggak, saya mau beli. Kita hargai dia. Saya terima nih 10.000. Nah, kita diskon. Tetap kita bikinin sebungkus yang porsinya 30. Nah, udah ngasih 10, ngambilnya dibentak. Sini. Telur dipotong. Nasi diparuin. Kerupuk dipotek.
nggak pakai sendok. Itu namanya muhato. Berarti ada unsur nolong nggak? Hadirin, dari sekian bab muamalah begitu banyak, 27 bab dalam muamalah unsur apa? Tolong menolong. Seperti masalah taukil, mengkuasakan, mewakilkan. Itu contoh-contoh banyak. 27 bab di muamalah isinya lebih banyak menolong. Termasuk dalam jual beli. Saya kasih contoh lagi. Tadi isyrok yang kedua. Kita beli motor 10 juta. Ada tetangga kita. Kok biasa ngojek, kita ngelanggan media. Kemana? Ente udah gak ngojek lagi. Waduh Pak, ya anak saya sakit. Saya jual motor saya buat kebutuhan berobat. Terus kamu gimana? Nggak ngojek lagi? Mau sih ngojek, cuma simpenan saya nggak cukup buat beli motor. Berapa duit? 5 juta. Kagak ada yang dapat gini hari 5 juta. Ya. Kalinya ada pajaknya mati, bannya mati, semua-muanya mati. Kita gini, oh iya, kita kemarin beli motor 10 juta. Kita bisa berlakukan isyrok. Ya udah, Anda beli motor 10 juta. Ente ada duit berapa? 5 juta. Bawa sini. Dia setuju. Ada unsur nolong nggak tuh? Nolong. Kenapa? Mata pencarian dia tetap berjalan gara-gara kita tolong. Kita nggak ngasih duit, tapi kita jual. Jualnya separuh harga, isyrok. Nah, inilah 4 macam jenis jual beli. 4-empatnya sah. Ya. Saya ulangi, kalau tauliyah jual dengan harga modal. Kalau isyrok jual dengan separuh harga modal. Kalau murabahah jual dengan mengambil faedah sekian persen. Kalau muhaqqaq jual barang dengan mendiskon. Tapi bukan diskon yang sekarang. Asli dia diskon dari harga modal. Semuanya ada unsur membantu di situ. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi kalau umat Islam ini pengen berkah dalam jual beli, boleh lakukan salah satu dari tadi. Silahkan. Jangan ngomongnya diskon, harganya ditaikin dulu. Ada unsur nipu. Atau juga dia bilangnya jual harga modal, ternyata dia dapat untung. Bohong juga nggak tuh? Bohong juga. Alhamdulillah, apa yang disampaikan mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga dalam kehidupan kita bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari Bapak Guru, karena topik hari ini menarik. Kadang-kadang kita juga banyak melakukan hal-hal yang barangkali di luar syariat Islam ya secara muamalah ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Silakan Bu Guru. Dari Bu Ervina, silakan Bu Ervina. Ini nggak bisa, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan saya adalah yang menarik kita jual dengan harga modal. Iya. Ya.
benar-benar kita ngambil dulu. Enggak. Oke. Sedangkan kita kan di sini kan konsep jual beli yang terjadi di budaya kita, Iya. ya, itu kan mencari keuntungan kami sebagai mata pencaharian. Iya. Nah, apakah masih masuk ke dalam syariat Islam, yang mana kita menjual modal plus dulu sesuai dengan konsep ekonomi, misalnya ekonomi, transaksi jual beli, kita nabung dulu, itu pertama. Kedua, kalau memang tidak diperbolehkan, apakah diperbolehkan bila kita akarnya menyebutkan? Jadi misalnya saya jual, saya modal 10.000, kemudian saya ngambil untuk 3.000, jadi saya jual 13.000. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau dari 4 jenis tadi, kan ada yang separuh modal ya, separuh modal berarti 50%. 50%. Iya, 50% dari modal. Terus ada jenis yang tadi berapa persen gitu ya, tidak dipatok gitu. Iya. Apakah itu mengindikasikan bahwa persentase keuntungan maksimum 50%? Gitu. Jadi kalau kita jual sesuatu baik itu produk maupun jasa, apakah ada ketentuan maksimal keuntungan dalam syariat Islam? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Batas maksimal mencari keuntungan memang tidak ada ketetapan. Tapi ulil amri, pemerintah berkewajiban melakukan kaidah tas'ir, standarisasi harga supaya stabil. Itu pemerintah yang berkewajiban. Kalau kagak, tiap wilayah semau-maunya dia. Memang sih ketetapan harus berapa persen. Saya ambil untung 70, saya ambil untung 60, boleh ya. Cuma pemerintah punya kewajiban ya, di negerinya ini, di wilayah ini standar harga sekian ya. Contoh deh, di DKI sama di Papua kebutuhan sembako beda nggak? Beda. Di sana biar kata gaji gede, berasnya berapa? Itu mesti ada standarisasi. Kalau ada pelanggaran ditindak si pedagang itu, karena bisa merugikan konsumen. Itu yang pertanyaan ketiga. Kalau yang pertama dan kedua hampir sama. Jadi Bu Guru intinya berbicara murabahah. Jual beli mengambil faedah keuntungan. Boleh. Ya. Tapi tadi ketika menyinggung al-isyraq, jual separuh harga beli, bukan dipahami bahwa batas maksimal keuntungan 50%. Enggak. Jadi yang al-isyraq ini emang enggak lazim sama kita, tapi itu dibolehkan. Kan saya bilang, yang pertama, kedua, ketiga ada unsur tolong-menolongnya di situ. Kalau pakai logika, ngapain dagang gak ada untung, balik modal? Itu matematik manusia, iya. Tapi matematik Allah, ya. Lihat Abdurrahman bin Auf, contoh nih, bukan dagang, contoh. Dia sedekain hartanya bukan makin miskin, tambah apa? Kaya. Dagangannya malah makin laris. Ditambahin lagi, sedekah makin banyak lagi. Kalau kasarnya bilang, pengen jadi orang miskin susah. Kita di sini kagak diminta. Kagak diminta. Udah susah. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi jual beli konsep tadi ya, salah satu dari 4 itu dibenarkan. Yang sering kita lakukan yang ketiga, murabahah, jual dengan mengambil untung. Hanya yang saya ingatkan, dari 4 macam tetap konsisten. Kalau memang jual modal, ngomong dengan harga modal. Saya beli motor 10 juta, saya jual lagi sama Anda 10. Itu benar, tauliyah. Tapi kalau
dia jual, ngambil keuntungan, jangan ngomong jual modal. Di situ ada unsur bohongnya. Atau sudah dapat untung, ngakunya masih rugi. Saya ngeri kalau dia ngomong ngakunya saya masih rugi di situ. Malaikat catat rugi, bener rugi. Zahirnya kelihatan dia untung, tapi nggak berbekas. Peleng-pelengan sampai rumah dihitung lagi. Tadi ngambil untung sekian, mana untungnya? Itu dia. Keberkahan dicabut. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya. Ustaz, saya nanya. Nah, kalau misalkan jual beli, kita beli baju tadi yang diskon yang 70 plus 20%. Padahal kita tahu bahwa itu mungkin dibuka. Itu termasuk ribanya yang kita masuk salah apa enggak termasuk? Enggak masuk riba. Cuma si produsen ini ada unsur bohong. Enggak masuk riba. Termasuk riba. Cuma dia pakai teknik manajemen pemasarannya menggiurkan orang supaya tertarik beli. Ya manusia nggak usah 70 diskon 50%. Terus harga aslinya gede apa kecil? Kenapa kecil? Hah? Udah. Sekarang dia mendiskon dari harga itu harga modal bukan? Ya jangan ngomong diskon, ketahuan 150.000 udah plus untung selesai 150.000. Bikin orang tergiur. Dia jual 120, di up 150, di diskon 20%. Ya. Enggak, riba sih enggak. Jual belinya tetap sah. Cuma yang saya ingetin, berarti pedagang lebih banyak ada dustanya. Keberkahannya hilang. Jual belinya sah ya? Jual beli sah. Tidak melanggar syariat. Enggak. Ya. Silakan. Saya kita 5 tahun yang lalu lagi ke pasar. Ya. Waktu itu saya beli satu pakai kambingan. Ya. Dari salah seorang penjual yang dia tidak tahu aku nggak juga saya juga nggak tahu. Ketika saya beli harganya Ya. ketika saya bawa dulu saya mau di Padang, saya bawa ke Padang, ada kawan saya lihat langsung dia harganya dapat 4 juta, satu lepas, boleh nggak? Nah setelah dicek ternyata ikat pinggangnya itu ikat pinggang yang dari Eropa, Paris, yang bahan yang apa namanya itu? Yang asik keluar biasa Saint itu Pak. Jadi bahan-bahan yang mahal. Saya nggak tahu, orang yang jual nggak tahu. Untung saya kan bisa berlipat-lipat. Saya beli 4,5, dibeli 4 juta. Itu gimana Pak? Apakah uang yang saya Bapak ngomong nggak pada dia beli 450? Saya tidak menjual. Dia meminta saya beli 4 juta. Iya. Kenapa kok 4 juta? Saya bilang gitu kan. Ini barangnya dilihatin di HP-nya. Saya kagak jual. Cuma bisa ambil 4 juta. Nggak tahu harga sebenarnya. Itu 8 juta. Nah saya nggak jual. Dia ambil aja dikasih uang ke saya 4 juta. 4 juta. Ah udah ya udah oke kan. Ya, itu namanya ngejual. Itu namanya ngejual kan? Ya, orang dikasih duit diterima. Namanya ngejual. Walaupun awal bilang saya kagak jual, tergiur nggak? Tergiur nggak? Belinya pasangan kawan 4 juta kan? Nggak tahu tuh barang. Jadi jawabannya gini, kalau dalam fikih itulah ada kaidah tas'ir harga. Ketika orang Baduy, orang pedusunan datang ke kota, dia bawa duit pengen belanja. Saya kasih jawaban lewat analogi dulu ya. Belanja, dia nggak ngerti harga yang berkembang. Antum sendiri bisa ngerasain, antum
ke Jogja, ke tempat destinasi wisata. Ya. Contoh yang kecil aja. Es seporsi 20.000. Karena kita dari Jakarta main makan aja. Begitu ditanya seporsi 50.000. Pertanyaannya, boleh nggak penjual bersikap begitu? Memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ya. Sering nggak antum merasa dirugikan? Mentang-mentang dari Jakarta. Kan harus ada kaedah. Misalnya kita wisata Lombok. Ya. Nyewa kapal laut. Betulan mantu saya orang Lombok. Coba, sesama orang Lombok. Emang harga standarnya 1 juta misalnya. Dia pasang ke pendatang berapa? 3 juta. Emang boleh begitu akad sewa dibeda-bedain? Hanya gara-gara apa? Oh, ada orang luar, bukan orang lokal. Nggak boleh begitu. Kalau emang 3 juta, seragam 3 juta. Pemerintah berkewajiban itu menertibkan. Jadi walaupun turis luar, turis lokal, sewa, transparan dong. Ya. Makanya kalau di beberapa tempat kuliner, ya, ini ada press listnya kan, antum nyaman nggak? Nyaman kan memilih makanan? Maaf, iseng-iseng contoh deh, itu di Senen tuh yang berjejer tuh, ada nggak price listnya? Makan berdua, begitu kelar 300, mendelik mata kita. Anda ngerasain nggak? Ya, ini cuma pegang kalkulator, banyak pencet, nggak ketahuan yang pencet apa. 300, nah mendelik, makan apaan berdua 300? Kadang-kadang kitanya juga gengsi, mau makan nanya aja dulu, nasi sama ayam berapa duit, gitu dong, fair aja. Kalau air putih dihitung nggak apa-apa, yang penting transparan kan. Nah, balik ke yang tadi, jadi jangan sampai beda-beda orang memanfaatkan seperti itu. Kalau dia tertarik haknya dia. Cuma kita bilang, Pak, ini saya beli 450. Bener Bapak mau beli 4 juta. Kenapa tadinya nggak jual jadi tertarik? 4 juta gitu loh. Ah? Walaupun standar 8. Ngomong, kalau saya belinya 450. Nggak apa-apa nyari untung. Kan nggak ada batasan tadi maksimal. Cuma tadi, jangan sampai si konsumen terjerumus. Boleh jadi dia keburu nafsu. Gara-gara lihat, oh ini 8 juta nih, kelar dibeli, nggak taunya, dah, orang cuma gopek. Ini berandai-andai ya. Saya kasih contoh lagi ya, ada kisah buat itu. Hah? Kenapa? Ya udah urusan dia. Oh, ya bukan, udah milik dia, kenapa jadi kita ikut pikirin? Pakai ngomong tahu gitu 6 juta. Hah? Sekarang gini, kalau itu kan namanya pembenaran. Ongkos saja bolak-balik 2 juta. Emang ke Padang emang semata-mata mau jual ikat pinggang? Kan gitu kan? Iya, kalau betul-betul jual ikat pinggang udah dihitung dari awal.
Ini terakhir saya mau cerita nih. Di kitab Dakwatut Tammah, orang Badawi, orang Arab pedusunan, datang ke kota. Jadi ada seorang pedagang soleh, jual baju, ada 2 jenis. Corak sama, warna sama, kualitas beda. Yang satu 1000 dirham, satu 500 dirham. Kalau bahasa kita KW1 sama KW2. Dia punya keperluan, tinggalkan toko. Dia bilang sama karyawannya, kamu jangan salah, jangan keliru kasih harga. KW1 1000 dirham, KW2 500 dirham. Baik Pak, begini. Datang Arab Badawi. Dia tertarik, dia tunjuk yang KW2. Ini baju bagus, berapa duit? Kata penjaga, dia keliru, salah kasih harga 1000 dirham. 1000 dirham. Dibayar. Orang dia suka, dibayar. Keluar dari toko, papasan sama pemilik toko. Kan kalau pemilik toko apa? Wah, dia belanja di toko saya. Pak, Bapak beli baju di mana? Yang di pojok. Itu toko saya. Berapa Bapak beli? 1000. Kaget. Wah, anak buah saya salah kasih harga. Pak, balik. Loh, kenapa? Bapak beli yang harga 500. Bapak harus ambil kembalian dari kami 500 lagi. Ada nggak pedagang gini hari begitu? Rezeki anak soleh. Pala lo. Anak mah kagak ada dosa, emang anak soleh. Itu tuh. Apa kata si Badawi? Enggak apa-apa, saya redo. Orang saya cocok, saya redo. Enggak usah kembali. Kata pedagang, Pak, Bapak ngomong enggak apa-apa. Saya sebagai pedagang, saya tidak mau menjerumuskan konsumen. Pakaian yang Bapak beli 500. Ini, saya harus kembali ke Bapak. Kalau Bapak tetap kekeh 1000, saya harus kasih yang lebih bagus. Kalau Bapak nggak mau juga, udah saya kembalikan. Saya nggak mau makan hak orang. Tuh pedagang sampai ditulis. Makanya balik tadi, ya beli 450 sebelum transaksi ngomong ini harganya 450. Ini serius beli 4 juta. Enggak, kita kan mikir lumayan buat nambah-nambahin tiket. Tapi kalau transparan dia setuju, tak masalah. Ya, jangan sampai kadang-kadang konsumen kan keburu nafsu begitu kan, beli gini-gini. Ya lihatlah kalau di mal-mal tangan kita ditarik sama sales. Waduh, Bapak ngimpi apa nih? Ngimpi. Bapak dapat bonus. Dalam hati, apaan? Ini kita nawarin kompor gas gini. Bonusnya dapat ini. Coba Bapak ambil tuh. Kan dikocok, suruh ambil. Wah, benar Bapak tambah lagi. Emang rezekinya nih katanya. Intinya apa? Ini apa? Ini Bapak sudah dikasih bonus gini. Kita jual kompor harga sekian. Enggak, saya nggak butuh kompor. Di rumah masih banyak katanya. Sayang Pak, kalau dilewatkan, ini cuma buat Bapak doang. Gak tahu ngaji di mana tuh sales. Ya antum-antum kan guru, punya kewajiban tuh mentarbiyah. Kelak di kemudian hari generasi muda, kalaupun jadi pengusaha pedagang, ambil keberkahan, transparan, jujur. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ini belakangan pada carut marut ya begitu. Ya. Kenapa? Serba ngakal-ngakalin. Ya Allah ya Rabbi. Tapera dikritik. Apa lagi? Kendaraan dipajekin. Apa? Asuransi. Lah kan asuransi udah ada. Antum berpanjang udah ada asuransi nggak? Nah, sekarang diasuransi lagi. Saking apa itu? Butuh fulus, gimana caranya nyari? Puyeng Bapak Ibu guru. Ya Allah ya Rabbi. Baru ngangsur 2 bulan
dikenain asuransi lagi. Habis itu digunting-guntingin. Cukup ya. Mu'adzana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.